Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olga Diana Astuti dari PPN 31B. Di sini saya ingin menyajikan materi tentang biologi sel. Yang pertama, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia, dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang ke B, organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilih-pilih menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan yang pertama, molekul, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ, yang keenam individu, yang ketujuh populasi, yang kedelapan komunitas, yang kesembilan ekosistem, yang kesepuluh bioma. Selanjutnya, kedudukan biologi dan hubungan dengan ilmu lain. Biologi bukanlah ilmu tunggal, akan tetapi berupa ilmu multidisipliner yang terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan baru disiplin, ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti dengan ilmu kimia, telah melahirkan ilmu-ilmu seperti farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Biologi juga terkait erat dengan ilmu lain seperti ilmu fisika, seperti geofisika, radiobiologi, dan kedokteran nuklir. Selanjutnya, cabang-cabang biologi. Yang pertama botani, yang kedua zoologi, yang ketiga ekologi, yang keempat mikrobiologi, yang kelima takasoni, yang keenam genetika, yang ketujuh evolusi, yang kedelapan sitologi, yang kesembilan patologi. Selanjutnya, konsep dasar biologi sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit dasar, struktural, dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Selanjutnya, struktur dan fungsi organela sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultratipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasma. Selanjutnya, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengetahuan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel, selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar dan sel bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyongkong atau memberi bentuk sel. Bahan penyusun dinding sel dikresi oleh diktioskim dan membran sel. Yang ketiga, yang ke-C, proses-proses dalam biologi sel. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung dalam sel mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses-proses kehidupan lainnya. Selanjutnya, untuk melawan aliran perbedaan konsistensi, proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan ekosistes. Yang pertama difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga transport aktif atau pompa ATP, yang keempat endositosis dan ekositosis. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.